Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kekongruenan dan kesebangunan. Nah, dua bangun kongruen. Seperti apa sih dua bangun kongruen itu? Dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama. Nah, di sini bentuknya dan ukurannya itu harus sama. Jika bentuknya tidak sama, berarti dia tidak kongruen. Nah, kalau bentuknya sama tetapi ukurannya tidak sama, dia juga bukan bangun yang kongruen. Diingat ya, untuk bangun kongruen itu harus memiliki bentuk dan ukuran yang sama, ya. Bentuk dan ukuran yang sama. Kemudian, syarat dua bangun kongruen. Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kemudian, berikut contoh dua bangun yang kongruen. Ini ada bangun A, B, C, D dan bangun C, K, L, M. Kalau dilihat, sudut A itu sama dengan sudut J. Dilihat dulu bangunnya. Posisi bangunnya sama, ya. Posisi bangunnya sama. Dia salah satunya tidak kebalik. Soalnya nanti ada contoh soal yang bangunnya salah satunya kebalik. Kalau sedangkan yang ini bangunnya sama. Kemudian sudut A itu sama dengan sudut J. Sudut B itu sama dengan sudut K. Sedangkan sisi AB itu sama dengan sisi JK. Nah, yang ini AD, sisinya miring. Berarti kita cari yang sama sisinya juga miring, yaitu JM. Nah, yang ini sudut D, bentuknya tumpul. Kita cari juga sudut yang sama, yaitu sudut M. Yang sama, ini nilainya sama. Misal di sini sudutnya 130, berarti sudut M juga nilainya 130. Nah, kita lihat yang ini. Sudut B itu sudut siku-siku. Dilihat gambar yang satunya, dicari sudut yang siku-siku, letaknya ada di K. Ya, jadi sudut B itu sama dengan sudut K. Nah, di sini sudah ada daftar sudut-sudut yang bersesuaian dari gambar. Kemudian sisi-sisi yang bersesuaian pada gambar. Jika sisinya bersesuaian, berarti panjang sisinya juga sama. Selanjutnya, di sini ada contoh soal. Perhatikan gambar trapesium A, B, C, D dan P, Q, L, S. Nah, di sini sisi yang panjang AB. Dilihat gambar yang satunya, gambar PQLS, ya. Terus di sini dicari sisi yang panjang. Apakah sisi RS itu panjang? Nek dibandingkan dengan sisi AB, panjangnya tidak sama. Berarti di sini yang panjang itu apa? Sisi PQ. Jadinya AB panjangnya sama dengan PQ, ya. Kemudian untuk sisi DC atau CD. Nah, dilihat sisi yang pendek yaitu apa? RS. Jadi DC sama dengan RS. Kalau sisi sudah bersesuaian, otomatis panjangnya sama. Sekarang sisi yang miring panjang. Yang mana? CB dengan QR. Setelah kita membicarakan tentang sisi, sekarang kita membicarakan tentang sudut. Di situ diketahui sudut A berarti letaknya di A. Itu 60 derajat. Sudut B berarti letaknya di B. Besarnya berapa? 40 derajat. Tadi A
letaknya sama dengan P. Jika kalian bingung gambarnya, boleh yang satunya ini dibalik, letaknya disamakan dengan gambar yang A, B, C, D biar kalian tidak bingung. A sama dengan P, ya kan? Jadi lihat ini ada tandanya. A satu garis, P juga satu garis, B dua garis. Berarti di sini Q-nya juga dua garis. Berarti nilai sudutnya itu sama. Apakah kalian masih ingat materi kelas 7, kelas 8 tentang sudut? Di sini ada dua garis yang dipisahkan oleh satu garis miring. Jika kita lihat warna coklat, bulatan coklat ini dan warna kuning, bulatan kuning ini dipisahkan oleh satu garis, tapi mereka masih segaris. Garis ini, itu nilainya, jika dua sudut ini dijumlahkan, nilainya itu 180 derajat. Ya, nilainya 180 derajat. Sama halnya dengan yang ini, sudut yang berwarna coklat dengan sudut yang berwarna kuning. Mereka letaknya segaris, dipisahkan oleh garis lain. Nah, jika dijumlah, nilainya juga 180 derajat. Kemudian, yang warnanya sama, titik-titik yang warnanya sama, itu berarti nilai sudutnya sama. Kuning, 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 kuning itu nilai sudutnya sama. Hijau, 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 hijau ini juga nilai sudutnya sama. Kemudian, perlu diingat, tadi sudut yang terletak segaris besarnya 180 derajat. Segitiga, jumlah seluruh sudutnya ada 3. Nah, ketiga sudut itu jika dijumlahkan, nilainya juga 180 derajat. Selain itu, bangun yang memiliki sudut lebih dari 3, contohnya bangun persegi, persegi panjang, segi 5, segi 6, itu kan 4, 5, 6, ada 4 sudut, 5 sudut, 6 sudut. Nilainya jika dijumlahkan, jumlah dari seluruh sudutnya itu 360 derajat. Jika sudutnya cuma ada 3, jumlah seluruhnya tadi berapa? 180 derajat. Jika sudutnya ada 4 atau lebih dan dijumlahkan, nilainya yaitu 360 derajat. Sekarang kita jawab contoh soal yang tadi antara bangun ABCD dan PQRS. Jika panjang sisi AB 40, BC 21, RS 16, PS sama dengan 15 cm, tentukan panjang sisi AD, DC, PQ, dan QR. Yang pertama kita cari yaitu sisi AD. AD letaknya bersesuaian dengan apa? AD itu miring, tapi miringnya hanya sedikit dan pendek. Dicari di bangun PQRS yang miringnya hanya sedikit dan pendek. Ternyata AD sama dengan SP. AD sama dengan SP yang nilainya yaitu 15 cm. Kemudian DC. DC bersesuaian dengan garis yang mana? DC itu garis tidur yang pendek, ya kan? Kita cari di PQ. PQ ini lebih panjang dibandingkan RS. Berarti yang sesuai dengan DC yaitu RS. RS panjangnya 16 cm.
Kemudian PQ. Oke, kita cari PQ. PQ. Sisi yang panjang di sini dibangun satunya itu sama dengan AB. Yang besarnya 40 cm. Selanjutnya yang terakhir QR. Kita cari QR. QR miring dan panjang. Miring dan panjang, dilihat di bangun satunya. Yang miring dan panjang ternyata sama dengan BC. Yang panjangnya yaitu 20 cm. Nah, ini kalau kita disuruh mencari sisi yang bersesuaian untuk mendapatkan sisi yang lain. Nah, sekarang kita mencari sudut. Mencari sudut ya. Kita diminta untuk mencari sudut. Jika besar sudut A, lihat ini yang hanya satu garis melengkung, 60 derajat. Sudut B 2 garis melengkung, 40 derajat. Besar sudut R dan sudut S. Sudut R dan sudut S. Nah, ini A sama B benar segaris, tapi mereka tidak dipisahkan garis yang lain ya. Mereka tidak dipisahkan dengan garis lain. Beda dengan sudut A dan sudut B. Mereka terletak segaris miring. Di sini terletak pada segaris miring. Dipisahkan garis lain ini. Nah, seperti ini. Jika ditambah nilainya 180 derajat. Ini ya. A dan D jika ditambah nilainya 180 derajat. Sudut A ditambah sudut D sama dengan 180. Sudut A nilainya 40. Sudut D kita cari nilainya 180, sehingga sudut D sama dengan 180 dikurangi 40. Sudut D nilainya berapa? 180 dikurangi 40, 120. Nah, sekarang dilihat sudut D bulatan 1 sama dengan sudut S. Betul? Sudut D sama dengan sudut S yang nilainya 40 derajat. Oke. Sekarang kita nyari sudut yang lain, yaitu sudut R. Sudut R itu simbolnya X, bersesuaian dengan sudut C. Nah, D dan C jika ditambahkan nilainya tidak 180, tapi C dan B yang ini pada dua garis ini dipisahkan oleh satu garis miring. Ini jika ditambahkan nilainya 180, atau karena ketiga sudut sudah diketahui A, B, dan D, kita bisa nyari sudut C dari mana? Dari 360 dikurangi ketiga sudut yang diketahui ya. Nah, di sini ditambah. Bentar. Di situ ada sudut A diketahui. Tadi sudut
B yang diketahui, lalu ditambah sudut C yang kita cari ditambah sudut D yang sudah kita cari tadi. Keempat sudut jika ditambah nilainya 360. 3 sudut jika ditambah nilainya 360. Sudut A nilainya 60 ditambah sudut B nilainya 40. Sudut C yang kita cari, kemudian sudut D yang sudah kita cari nilainya 40. Nah, sama dengan 360 derajat. Kemudian ini dijumlah semua, hasilnya 140 derajat, harusnya ada tanda derajat ya. Ditambah sudut C sama dengan 360 derajat, sehingga sudut C sama dengan 360 derajat dikurangi 140. Sudut C sama dengan berapa itu? 220. Nah, sudut C letaknya sama dengan sudut R, sehingga sudut C sama dengan sudut R, sehingga dapat diketahui bahwa sudut R nilainya 220 derajat. Maaf karena tidak diberi tanda derajat, karena harus insert simbol dulu, nanti kita kelamaan untuk memetiknya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.